Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran PAI BP, yang insya Allah hari ini kita melanjutkan akidah ya, yang kemarin sudah kita bahas. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah lima salawat atas junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang selalu istiqomah bersolawat, beritiba kepadanya, termasuk keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ananda kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan melancar juga membawa keberkahan ya untuk pelajaran kita hari ini. Amin. Pekan-pekan sebelumnya kemarin kita sudah belajar ya tentang pelajaran 2 di materi akidah ini, mengenal nama Allah dan kitabnya. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal nama Allah dengan melalui asmaul husnanya, al-mumit, al-hayyu, al-qayyum ya, dan al-ahad. Serta kita berusaha untuk bagaimana di hadapan Allah mendapatkan predikat terpuji dengan meneladani ya sifat-sifat al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, al-ahad dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini kita akan belajar bersama ya tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari rukun iman yang harus kita betul-betul yakini. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu juga tercantum ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Berarti ananda-ananda sekalian, dalam surat ini diterangkan bahwa manusia itu disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya ya. Dan tentunya baik ini kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Bagaimana caranya? Caranya yaitu mengimani kitab-kitab itu dan menjadikan kitab-kitab itu, khususnya ya kitab Al-Quran, sebagai pedoman hidup kehidupan. Untuk apa? Supaya selamat ya dunia akhirat. Baik, dalam halaman 16 ya, ananda-ananda nanti bisa membaca nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf ya, yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran ya, dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Yang pertama adalah kitab Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi. Di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, ya. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, ya, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah, ya. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Jadi ananda-anandanya Rasulullah SWT, kita harus meyakini, ya, bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, ananda-anandanya Rasulullah Ta'ala, yang sekarang harus kita pegang betul, ya, untuk menjadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran, ya. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi Al-Quran ini adalah menyempurnakan, ya, dari kitab-kitab sebelumnya, dan tentunya ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, ya, hudal linnas, sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Jadi ananda-ananda yang Rasulullah SAW dalam kitab-kitab sebelumnya dan khususnya kitab Al-Quran itu mengajarkan banyak hal, ya, bagaimana itu di sana pedoman kehidupan, ya, supaya bahagia selamat dunia dan akhirat, ya, bagaimana perlakuan atau sikap kita kepada Allah yang menciptakan kita, perlakuan kita kepada diri kita, perlakuan kita kepada orang lain, perlakuan kita atau sikap kita kepada lingkungan, semuanya diatur sudah sangat cukup sempurna, ya, sehingga betul-betul yakin, ya, bahwa kitab-kitab suci Allah itu yang sudah diturunkan khususnya Al-Quran itu betul-betul harus kita jadikan pedoman, ya, untuk sikap kita, ya, perilaku kita supaya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Baik, begitu, ya, ananda-ananda Rasulullah Ta'ala. Semoga dengan kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin yakin dengan kitab-kitab yang diturunkannya dan betul-betul menjadikan kitab-kitab tersebut khususnya Al-Quran, ya, sebagai pedoman hidup kita supaya kita meraih, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dengan demikian anda yang Rasulullah Ta'ala, pelajaran 2 tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya, materi akidah ini hari ini berarti sudah selesai. Dan nanti Ustaz Sumari berharap, ya, nanti di rumah dibaca-baca lagi di buku pegangan yang ada, di buku paket yang ada, dan tetap biasa, ya, di resume atau dirangkum poin-poinnya saja untuk memudahkan kita belajar, dan insya Allah pekan depan kita siap-siap untuk ulangan. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz Sumari sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi tetap bersemangat, jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga berbakti kepada orang tua, berbuat baik, peduli kepada sesama dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur, ya, karena kita mengenal Allah dan yang luar biasa, yang maha mulia, yang maha mematikan, maha menghidupkan dan seterusnya yang kemarin sudah kita bahas, dan kita mengenal Al-Quran sebagai hudal linnas. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk kalian semuanya, salam untuk keluarga tercinta di rumah. Tidak lupa, ya, selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.